Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita bermula pada tahun 1992, di sebuah sekolah menengah bernama Donhai. Seorang gadis muda bernama Stella bersama ayahnya bernama Tom, dan ibunya bernama Duangpon, turut bergabung dengan para tetangga mereka untuk merayakan sebuah ritual tradisional. Menurut legenda, pernah ada sebuah cincin yang diyakini membawa kemakmuran dan kelimpahan. Namun, cincin itu membawa kutukan karena keserakahan orang-orang yang memperebutkannya. Akibatnya, cincin tersebut hancur berkeping-keping. Seorang pengikut iblis kemudian muncul, menghabisi para pencuri cincin tersebut, dan menjatuhkan kutukan kelaparan di desa. Hingga kini, penduduk desa mengadakan ritual setiap tahun, berharap suatu hari sang iblis akan memaafkan mereka dan mengembalikan kelimpahan. Dalam ritual itu, mereka membuat boneka dari daging dan meletakkannya di tepi hutan sambil berdoa. Ketika suara gemuruh terdengar, semua peserta ritual menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Setelah selesai, mereka pun pulang, tetapi Stella melihat pamannya bernama Jambon masih berada di dekat hutan. Malam harinya, Stella terbangun oleh suara-suara aneh. Ia melihat ayahnya Tom menyelinap keluar rumah dengan membawa senjata. Mengikuti jejak ayahnya, Stella menemukan potongan-potongan boneka daging tergantung di pepohonan. Tom akhirnya bertemu dengan sesosok iblis yang tengah memakan daging. Iblis itu menggeram sebelum menghilang. Ketika Tom mendengar suara lain, ia berbalik perlahan dan mendapati Stella telah mengikutinya. Setelah memastikan keadaan, Tom mengungkapkan bahwa ia sedang mencari cincin mistis. Mereka lalu mendengar suara menyeramkan lainnya dan melihat cahaya terang di kejauhan. Tom memerintahkan Stella untuk bersembunyi di sebuah gubuk di dekatnya, memberinya radio, dan menyuruhnya melaporkan dengan kode tertentu jika terjadi sesuatu. Tom melanjutkan perjalanan sendiri menuju cahaya itu, dan menemukan cincin ajaib yang melayang di udara. Ia mencoba mengaktifkan gelang misterius yang dibawanya untuk mengambil cincin tersebut. Namun, Demonus muncul, dan gelang itu mulai kehilangan daya, membuat cincin kembali naik ke udara. Cincin itu kemudian memancarkan cahaya terang yang menjulang ke langit, membuat Demonus mundur ketakutan. Cahaya itu terlihat oleh Jambon dari rumahnya dan juga oleh Stella, yang segera berlari keluar mencari ayahnya. Namun, Tom tidak ditemukan. Stella hanya melihat cincin yang masih melayang. Tiba-tiba, cahaya dari cincin itu menghilang, dan sesuatu jatuh dari pohon di dekatnya. Ketika Stella memeriksa apa yang jatuh dari pohon, ia terkejut mendapati mayat manusia. Potongan tubuh lainnya mulai berjatuhan di sekitarnya, memaksanya untuk segera bersembunyi di dalam gubuk sambil meminta bantuan. Namun, sebuah mayat jatuh menembus atap gubuk, membuat Stella panik dan melarikan diri lagi, menghindari mayat-mayat yang terus berjatuhan dari cahaya misterius di langit. Ketika akhirnya ia keluar dari hutan, sebuah mobil terlihat menunggunya. Pada tahun 2023, Stella yang baru saja bercerai bekerja sebagai penanggung jawab pameran ruang museum di Bangkok. Namun, karena sebuah insiden yang sebenarnya merupakan kesalahan bosnya, Stella dipecat. Malam itu, ia memberitahu putrinya bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumah karena tempat tinggal mereka adalah tunjangan kerja. Ia pun mulai mencari tempat untuk bermalam. Di saat yang sama, Stella menerima telepon dari pihak Donhai yang memberitahukan bahwa ibunya sedang sakit. Ia setuju untuk berkunjung dengan tiket pesawat yang dibayarkan oleh sepupunya bernama Ithi, yang juga menjemputnya di bandara. Saat perjalanan mendekati desa, Stella teringat kejadian di masa kecilnya. Esok pagi setelah peristiwa menyeramkan itu, Duangpon dan Jambon mencoba meyakinkannya bahwa ayahnya Tom telah meninggalkan mereka. Namun,
Stella bersikeras bahwa ia melihat mayat-mayat jatuh dan percaya ayahnya diambil oleh sesuatu. Jambon yang kesal, menyebutnya berhayal. Kini, Stella mengunjungi ibunya yang terbaring di rumah sakit. Dalam kondisinya yang lemah, Duangpon menyebutkan kode yang sering diucapkan Tom, sambil mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Stella untuk menemukan ayahnya. Stella menganggap perkataan ibunya hanya halusinasi akibat demam. Setelah itu, Stella kembali ke rumah lamanya. Di sana, Jambon mendesaknya untuk menjual rumah tersebut dan bahkan menawarkan harga jauh di atas nilai pasar. Namun, Stella menolak dan memutuskan untuk tinggal di rumah itu sementara waktu agar bisa dekat dengan ibunya yang sakit. Ia juga memperhatikan bahwa putra Jambon, bernama Kong, tampak persis seperti terakhir kali ia melihatnya. Bahkan terlihat lebih muda darinya meskipun Kong sebenarnya lebih tua. Di hari-hari berikutnya, Stella mengajarkan putrinya bernama Valen untuk selalu menjaga diri. Hal ini membuatnya teringat saat ia sering diejek oleh anak-anak desa karena memiliki darah campuran. Ketika mereka menghina ibunya, Stella kecil tidak segan untuk melawan mereka. Anak-anak itu biasanya lari ketakutan ketika melihat Kong memperhatikan mereka dari kejauhan. Tampak seperti tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Stella yang kecil pernah mencoba menggunakan kode yang disebutkan ayahnya di radio, tetapi tidak pernah mendapat balasan. Saat ini, Stella mencoba memasukkan kode tersebut lagi di radio, tetapi tetap tidak berhasil. Bravo 125. Di tengah malam, Stella terbangun oleh suara dari radio. Suara itu adalah rekaman Tom yang tampak berbicara dengan Duangpon. Dalam pesan itu, Tom meminta agar gelang yang dimiliki dibawa ke koordinat tertentu. Stella segera mencatat semua yang dikatakan sambil mencoba menjawab. Tetapi percakapan itu hanyalah rekaman yang berakhir begitu saja. Keesokan paginya, Stella bertanya kepada ibunya tentang hal tersebut. Duangpon menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Tom sejak Stella pergi kuliah, meskipun hanya sekali dalam setahun. Tom pernah mengatakan bahwa 1 tahun di bumi setara dengan 1 menit di ruang waktu tempat ia berada. Tom meminta Duangpon untuk mengumpulkan cincin menggunakan gelang dan mengaktifkan sesuatu yang disebut taklegenesis di ruang bawah tanah fasilitas militer yang telah lama ditinggalkan. Dengan cara ini, ia dapat kembali ke bumi dengan memasukkan koordinat tertentu. Penjelasan ini mengonfirmasi bahwa pengalaman Stella adalah nyata, dan ia bersumpah untuk menyelamatkan ayahnya. Setelahnya, Stella meminta bantuan Kong untuk mencuri gelang milik Jambon, yang serupa dengan milik Tom. Awalnya, Kong menolak karena takut terlibat masalah. Namun, Stella mulai menunjukkan berbagai keanehan di desa, seperti fakta bahwa hanya Jambon yang diizinkan memasuki hutan dan kenyataan bahwa ia tampaknya tidak pernah menua. Putus asa untuk mendapatkan jawaban, Kong akhirnya setuju untuk membantu. Malam itu, Kong menunggu sampai Jambon tertidur lelap untuk mengambil gelangnya beserta pistol yang disimpan bersamanya. Bersama Stella, mereka memasuki hutan tanpa menyadari bahwa lingkaran-lingkaran cahaya aneh mulai muncul di sekitar mereka. Saat mereka menjelajah, Stella menerima telepon dari Valen yang menunggu di mobil. Valen merasa melihat seseorang di dekatnya. Tetapi Stella menenangkan putrinya dengan mengatakan itu hanya bayangan. Namun, sosok seorang wanita terlihat menunggu, dan Valen mencoba bersembunyi. Sementara itu, Stella dan kelompoknya menemukan cincin bercahaya mengambang di udara. Stella memakai gelangnya, dan cincin itu berubah menjadi bola sebelum mulai turun. Tiba-tiba, wanita yang dilihat Valen muncul di belakang mereka dan mulai bersinar, memperlihatkan wujud iblisnya. Ketika bola itu mendarat di tangan Stella, sebuah gelombang kejut besar terpancar, membuat makhluk itu menghilang. Ketiganya mencoba melarikan diri, tetapi mereka segera dihadang oleh iblis dalam wujud monster penuhnya. Kong segera menembaknya, yang memicu kilas balik dari peristiwa penembakan di sekolah, menyebabkan tubuhnya terjatuh dari langit. Hal ini membuat Kong pingsan, sehingga Stella dan yang lain mengambil senjatanya dan membantunya masuk ke dalam mobil. Iblis itu mencoba mengejar mereka, tetapi luka-lukanya membuatnya melambat.
Saat kelompok itu pergi, mereka melihat Jambon tiba dengan mobilnya sendiri. Sesampainya di fasilitas militer yang sudah lama ditinggalkan, kelompok tersebut mendobrak pintu dan bergegas ke ruang bawah tanah, tanpa menyadari adanya energi aneh yang memancar dari pintu tersebut. Ketika Kong menghidupkan sumber daya, mereka menemukan sebuah mesin besar di dalamnya. Stella mengucapkan kode melalui radio sebelum meletakkan gelangnya di panel kontrol, yang langsung mengaktifkan hologram kecil. Hologram itu ternyata menghubungkan mereka dengan Tom. Ia tampak terkejut mendengar bahwa sudah 30 tahun berlalu di bumi dan meminta maaf karena menghilang. Tom kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah agen CIA yang sedang menjalankan misi untuk mengambil kembali perangkat dari proyek Takle Genesis. Malam kejadian itu, perangkat yang sedang diuji mengalami kerusakan dan mengirimnya ke stasiun luar angkasa terbengkalai yang dibuat oleh peradaban alien. Bagi Tom, hanya 30 menit yang berlalu, namun stasiun itu kehabisan oksigen dan bahan bakar. Tom meminta Stella untuk memanggil bantuan dengan menggunakan kode, tetapi Stella menjelaskan bahwa tidak ada yang merespons sejak insiden tersebut. Ia mengatakan ingin menggunakan perangkat untuk mencarinya, meskipun prosesnya tidak akan mudah. Hologram Tom tiba-tiba berubah menjadi simulasi yang menjelaskan bahwa Takle Genesis adalah proyek yang dikembangkan oleh militer Amerika setelah menemukan teknologi alien. Proyek ini menguji teknologi tersebut di berbagai fasilitas militer di seluruh dunia dengan tujuan menciptakan metode perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Teknologi alien ini dibagi menjadi beberapa bagian dan dirancang ulang menjadi gelang serta bola pengendali yang mengatur proses perjalanan. Stella kemudian mengenakan gelang tersebut dan mengirim bola untuk bergabung dengan hologram. Tom menjelaskan lebih lanjut bahwa bola itu sebenarnya terdiri dari 5 cincin yang masing-masing mengendalikan aspek penting: gravitasi, komunikasi, waktu, serta koordinat lintang dan bujur galaksi. Hal ini berarti gelang tersebut memungkinkan penggunanya untuk melakukan perjalanan waktu kemana saja di alam semesta. Sayangnya, cincin gravitasi dan waktu mengalami kerusakan dan hilang selama perjalanan. Untuk membawa Tom kembali, mereka perlu menemukan cincin-cincin itu dan memperbaiki perangkat tersebut. Cincin gravitasi diketahui berada di Bangqiang sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi, sedangkan bagian cincin waktu tersebar 200 tahun di masa depan. Mereka dapat melacaknya karena bola pengendali secara otomatis mengikuti bagian-bagian yang hilang. Tetapi kelompok itu diperingatkan untuk tidak menyimpang dari tujuan sampai perangkat benar-benar diperbaiki. Proses pelengkungan akan memindahkan semua objek dalam radius 5 meter, sehingga mereka harus memilih lokasi yang aman dan kosong untuk perjalanan. Karena ruang bawah tanah cukup luas, kelompok itu berdiri di bawah bola yang diaktifkan Stella dengan gelangnya. Bola itu menyala terang, dan dalam sekejap, mereka melakukan perjalanan ke masa lalu. Di sana, mereka melihat bagian-bagian cincin gravitasi melayang di atas kumpulan tenda. Ketika mereka mendekati lokasi tersebut, mereka bertemu sekelompok makhluk yang awalnya mereka kira manusia purba, tetapi ternyata adalah zombie. Kelompok itu segera berlari ke arah tenda sambil berteriak minta tolong, tetapi dihentikan oleh medan gaya yang diciptakan oleh cincin gravitasi. Stella berhasil melintasi medan gaya menggunakan bola, yang kemudian membuka jalan bagi kelompoknya, sementara zombie tetap terhalang di luar. Penduduk asli di dalam medan gaya menganggap kelompok itu sebagai dewa-dewi dan mulai menyembah mereka. Dengan memeriksa situasi Bangqiang, mereka menyimpulkan bahwa medan gaya melindungi penduduk dari serangan zombie, tetapi suku tersebut hampir kehabisan makanan. Stella ragu mengambil cincin itu karena tahu hal tersebut akan menghapus perlindungan mereka. Namun, ia juga sadar bahwa sejarah menunjukkan suku ini pada akhirnya punah, sehingga tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka tanpa mengubah masa depan. Sementara itu, Valen berbagi soda dengan seorang anak bernama Mordin, dan Ithi memukau penduduk asli dengan teleponnya. Namun tiba-tiba, Kong mengambil gelang dan bola untuk mengaktifkan cincin yang melayang. Cahaya terang muncul, medan gaya lenyap, dan cincin gravitasi kembali menjadi bagian dari bola. Karena bola itu aktif, Kong harus segera mempersiapkan kelompok untuk pergi,
tetapi saat itu zombie menyerang. Pertempuran pun terjadi, dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Stella mencari putrinya, dan ketika hampir mencapainya, seorang zombie menjatuhkannya. Untungnya, Ibu Mordin menyelamatkannya dengan menusuk zombie itu. Serangan terus berlanjut, dan orang-orang yang tergigit mulai berubah menjadi zombie. Stella dan kelompoknya berusaha melarikan diri sambil menghindari serangan. Sementara suara tembakan menarik lebih banyak perhatian zombie. Akhirnya, Kong berhasil mengaktifkan proses pelengkungan untuk membawa kelompok itu pergi. Sebelum mereka pergi, Stella yang panik berlari untuk bergabung dengan mereka. Tetapi tanpa sadar ia menarik Mordin, bukan Valen. Ketika kelompok itu kembali ke masa kini, mereka menyadari kesalahan ini, dan Stella ingin segera kembali untuk menyelamatkan putrinya. Namun, kelompok itu menghentikannya sementara Mordin mulai menangis. Stella mencoba memanggil Tom untuk meminta bantuan, dan Tom menyarankan agar mereka tetap fokus menyelesaikan bola terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan kembali. Sebelum kembali ke masa lalu, Ibu Mordin dan Valen mencari tempat aman untuk bersembunyi dari serangan zombie. Sementara itu, kelompok lainnya bersiap untuk melakukan perjalanan lagi. Namun, Jambon muncul secara tiba-tiba, mengancam mereka dengan senjata, dan memaksa agar gelang diserahkan kepadanya. Dia mengungkapkan bahwa selama kelompok itu berada di masa lalu, 10 tahun telah berlalu di masa kini. Untuk membuktikannya, Jambon membawa mereka keluar, memperlihatkan kerangka raksasa di desa. Ia menjelaskan bahwa tanpa perlindungan cincin, monster tersebut telah memusnahkan seluruh penduduk, termasuk Duang Pon. Meskipun demikian, Stella tetap menolak memberikan gelang tersebut dan berjanji akan memperbaikinya setelah menyelamatkan keluarganya. Ketegangan meningkat ketika Jambon mengarahkan senjatanya, tetapi Kong segera melompat ke arahnya, memulai perkelahian untuk merebut pistol. Di tengah kekacauan itu, Stella mengaktifkan bola yang bersinar terang. Jambon berhasil meninju Kong dan mencoba menguasai bola, tetapi perkelahian kembali terjadi hingga akhirnya senjata tidak sengaja meledak, melukai salah satu dari mereka. Bola tiba-tiba aktif, dan Stella bersama kelompoknya berpindah ke lokasi baru, yaitu Udon pada tahun 2224. Mereka segera dikepung oleh sekelompok remaja bersenjata yang menangkap mereka dan memborgol Stella serta Ithi ke sebuah bangku. Dari ruangan sebelah, terdengar geraman aneh, yang menambah ketegangan. Para remaja memastikan bahwa Mordin baik-baik saja, dan menuntut agar Stella mengajari mereka cara menggunakan perangkat takle Genesis. Namun, Stella menyadari gelangnya hilang dan berada di dalam bola. Para remaja itu mengungkapkan bahwa mereka telah membuat salinan prototipe perangkat takle Genesis yang mereka gunakan untuk menciptakan medan gaya di sekitar kota. Medan gaya ini telah menghentikan rudal pemerintah yang menggantung di langit. Mereka menceritakan bahwa 200 tahun sebelumnya, kota ini diserang oleh monster raksasa yang menghancurkan sebagian besar Thailand. Beruntung, negara ini menerima bantuan dari pemerintah asing, yang bersama-sama berhasil mengalahkan monster tersebut. Kota itu kemudian dibangun ulang dengan nama baru. Awalnya, pihak asing memberikan bantuan, tetapi kemudian mereka berpihak pada para industrialis yang mengambil alih sumber daya negara, meninggalkan Udon dalam kemiskinan. Para remaja yang kini dikenal sebagai penentang menyaksikan saat sebuah lubang hitam muncul di langit, menghancurkan kota dengan ledakan besar. Lubang hitam itu juga menjatuhkan potongan cincin, yang akhirnya ditemukan oleh para penentang. Pemerintah hanya menyelamatkan orang-orang kaya, sementara mereka yang miskin dibiarkan hidup di antara monster-monster yang kini berkeliaran. Para penentang mencoba merekayasa ulang perangkat takle Genesis yang mereka temukan di sebuah ruang bawah tanah, tetapi tidak berhasil membuatnya berfungsi. Mereka yakin bahwa Stella dapat membantu mereka, tetapi dia menolak bekerja sama. Sementara itu, di masa kini, Kong menyadari bahwa senjatanya telah melukai Jambon. Dalam kondisi sekarat, Jambon mengungkapkan pengakuan mengejutkan. Pada tahun 1964, orang-orang percaya bahwa tentara Amerika menyiksa tahanan Thailand untuk mendapatkan informasi.
Namun kenyataannya, mereka menculik orang-orang untuk digunakan dalam eksperimen perjalanan waktu. Jambon sendiri adalah salah satu yang ditangkap, bersama dengan Lewan, seorang tahanan yang bisa berbicara bahasa Inggris dan diam-diam mempelajari cara mengoperasikan mesin dari percakapan para tentara Amerika. Saat tiba giliran mereka menggunakan mesin, Jambon berpura-pura mengalami kejang. Ketika perhatian semua orang teralihkan, Lewan memanfaatkan momen itu untuk mengambil gelang dan mengendalikan bola. Dia mengaktifkan warp, yang menyebabkan Jambon dan sekelompok prajurit berpindah ke zaman es. Dalam kekacauan tersebut, seorang prajurit berhasil menembak Lewan. Sebagai balasan, Jambon merebut pistolnya dan menembaknya kembali, lalu menyandera prajurit lain. Lewan kemudian mengaktifkan warp lagi, membawa mereka ke suku Bangciang. Dalam kebingungan yang terjadi, Jambon dengan cepat menembak semua prajurit. Akibatnya, mereka menjadi orang-orang yang tanpa sengaja membawa virus zombie dan potongan cincin ke masa lalu. Ketika bola diaktifkan kembali, Lewan membawa Jambon ke masa depan, di mana seorang prajurit yang mengikuti mereka melemparkan granat. Ledakan tersebut adalah peristiwa yang terlihat oleh para remaja di masa depan. Warp terakhir membawa mereka ke Donghai pada tahun 1969. Di sana, Jambon menggunakan cincin yang tersisa untuk mencoba menyembuhkan Lewan. Namun, tubuh Lewan tidak dapat menerima kekuatan cincin tersebut dengan baik, menyebabkan dirinya berubah menjadi iblis. Karena transformasinya, Lewan tidak dapat meninggalkan hutan dan meminta Jambon untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Meskipun demikian, Jambon bersikeras mencari cara untuk menyembuhkannya. Saat itu, militer Amerika masih menggunakan perangkat Takle Genesis untuk Perang Vietnam. Jambon menemukan ribuan mayat di hutan, yang merupakan referensi ke peristiwa nyata, tragedi Visat, di mana ratusan mahasiswa tewas ditembak tentara. Dalam cerita ini, militer menggunakan perangkat tersebut untuk menyembunyikan insiden tersebut dengan membuang mayat ke dimensi lain. Salah satu mahasiswa itu adalah Kong, yang ternyata masih hidup saat Jambon menemukannya. Jambon kemudian mengadopsi Kong. Di masa sekarang, Jambon menjelaskan bahwa dia tinggal di Donghai untuk melindungi Kong dan bola yang tersembunyi di hutan. Sebagai permintaan terakhir, dia meminta Kong membawanya ke hutan untuk melihat Lewan. Di masa depan, Valen dan Ibu Mordin terbangun di dalam sebuah teater. Saat mereka mencoba keluar, gedung mulai bergetar, dan mereka melihat monster raksasa di luar jendela. Sementara itu, Stella setuju mengajari para remaja cara menggunakan bola, tetapi memperingatkan bahwa ini akan membuat medan gaya pelindung hilang. Para remaja menguji perangkat tersebut dengan mengirimkan monster ke era prasejarah. Namun, begitu medan gaya hilang, rudal yang tertahan di langit mulai meledak. Mereka mencoba membawa kandang monster kembali, tetapi kandang tersebut kosong. Monster itu muncul di dekat mereka dan segera menyerang salah satu gadis. Dalam kekacauan, yang lain mencoba menembak monster tersebut. Monster itu ternyata bisa berteleportasi, membuatnya semakin sulit ditangkap. Makhluk itu muncul di berbagai sudut ruangan untuk menyerang lebih banyak orang. Kepanikan melanda, dan semua orang berusaha melarikan diri, tetapi gas beracun dari rudal yang meledak telah memenuhi gedung, membuat para penjaga terpengaruh. Monster itu akhirnya memojokkan para penyintas di dinding dan pintu untuk memangsa mereka. Di sana, Stella mengambil kembali bola dan gelang. Tetapi menyadari perangkat tersebut tidak berfungsi karena cincin terakhir tidak terserap. Para remaja telah melengkapi bola dengan salinan cincin yang mereka buat sendiri, menyebabkan perangkat kehilangan fungsinya. Saat itu, seekor monster muncul di depan mereka. Ithi menarik ekor monster tersebut untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Stella segera mengaktifkan warping. Di saat yang sama, para pemberontak menembakkan senjata mereka, yang memicu ledakan kecil dan akhirnya membunuh monster tersebut. Setelahnya, mereka menyadari salah satu penjaga mereka tewas karena paparan gas beracun. Stella mengajak para remaja pemberontak untuk ikut dengannya, tetapi mereka memilih tetap tinggal untuk melawan.
Mereka juga menjelaskan bahwa setiap penggunaan mesin menyebabkan kerusakan pada kausalitas, yang mengakibatkan makhluk-makhluk acak, termasuk dinosaurus, melompat melalui ruang dan waktu. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Ibu Mordin dan Valen berada di masa depan, meskipun mereka telah tiba di masa sebelum pasukan asing bersatu meluncurkan serangan mereka. Ibu Mordin mengalami cedera di kakinya hingga sulit bergerak, sehingga Valen mencari cara untuk membantunya. Para remaja kemudian memberitahu Stella bahwa peradaban alien yang menemukan teknologi ini dahulu hancur oleh teknologi mereka sendiri, sebelum alam semesta kita terbentuk. Sebagai langkah terakhir, Stella diberikan cincin waktu baru yang telah ditingkatkan. Cincin ini dikatakan mampu mengatur ulang garis waktu dan memperbaiki segala distorsi yang ditimbulkan oleh perjalanan waktu. Stella dan Mordin bersiap untuk pergi, tetapi Ithi memutuskan tetap tinggal agar dapat membantu para remaja pemberontak dengan memberikan arahan sebagai seorang dewasa. Sementara itu, di tempat lain, Valen dan Ibu Mordin menemukan zombie di gedung yang sama dengan mereka. Dengan hati-hati, Valen menutup pintu untuk mencegah zombie masuk ke ruangan mereka. Namun, dia menyadari ada zombie lain di kantor yang berdekatan, memaksanya kembali bergerak diam-diam untuk menutup pintu tersebut. Di masa sekarang, Stella dan Mordin menemukan Kong sendirian. Setelah berbagi cerita tentang apa yang terjadi, mereka menyelesaikan pembangunan bola waktu dan setuju untuk mengatur ulang garis waktu. Namun, ketika Kong menggunakan bola tersebut, dia membawa kelompok itu kembali ke hari tragedi Visat, berharap mengubah masa lalu. Para siswa yang seharusnya pulang berhenti untuk memeluk Kong saat melihatnya. Tiba-tiba, para prajurit muncul dan mulai menembak, membuat semua orang bergegas bersembunyi. Banyak siswa tewas, dan suara tembakan serta jeritan membuat Kong mulai mengingat kematiannya sendiri. Kelompok itu terus berlari hingga menemukan sebuah pintu yang tertutup energi dari bola waktu. Mereka terkejut saat melihat Valen dan Ibu Mordin di sisi lain pintu itu. Tak lama kemudian, energi aneh tersebut menyapu koridor, menghilangkan pemandangan masa depan. Saat itu, para prajurit menyelesaikan pembunuhan terhadap semua siswa. Stella harus menahan Kong agar tidak ikut campur ketika seorang prajurit mengarahkan senjata padanya. Kong dengan bola waktu, membawa kelompok itu kembali ke awal tragedi. Stella memperingatkan bahwa setiap penggunaan bola hanya akan memperburuk distorsi garis waktu, tetapi Kong mengabaikannya. Dia memberitahu para siswa untuk bersembunyi. Ketika kelompok itu terus bergerak, energi aneh muncul kembali di pintu, dan peluru dari prajurit yang melintasi energi tersebut diangkut ke masa depan. Ithi mendengar suara radio yang membahas tragedi itu, menunjukkan bahwa garis waktu mulai saling bertabrakan. Tak jauh dari situ, seorang anak laki-laki muncul sambil tertawa, dan suara tawa itu terdengar oleh kelompok di masa lalu. Di masa depan, kapal pemerintah mulai melepaskan tembakan. Peluru-peluru itu menembus waktu, menyerang pasukan di masa lalu dan menghancurkan berbagai objek di sekitar. Ithi mengambil peluncur rudal dan menembak jatuh salah satu kapal. Kapal tersebut muncul di masa lalu, melayang beberapa saat sebelum akhirnya menabrak lubang hitam, menghasilkan ledakan besar. Meskipun begitu, banyak siswa dan prajurit tetap kehilangan nyawa. Kong akhirnya menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Dia memberikan gelang kepada Stella sambil berkata bahwa dia akan tinggal di sana, di mana dia seharusnya berada. Sebelum pergi, dia mengambil roll kamera milik seorang siswa yang telah meninggal dan meminta Stella untuk membagikan kebenaran tentang apa yang terjadi. Dua prajurit terlihat terus bertarung, membuat Kong berlari untuk mengalihkan perhatian mereka, sementara Stella dan Mordin menggunakan teleportasi untuk pergi. Sementara itu, zombie menangkap Valen, dan Ibu Mordin melompat untuk menyelamatkannya. Dia bertarung melawan zombie di atas meja, tetapi suara perkelahian menarik perhatian lebih banyak zombie yang bergabung. Ibu Mordin kewalahan, dan salah satu zombie menggigitnya. Pada saat bersamaan, Stella dan Mordin muncul di gedung. Stella terluka oleh peluru dan memanggil Valen. Gadis itu berlari ke arahnya,
Tetapi ketika Mordin memanggil ibunya, dia menemukan ibunya telah berubah menjadi zombie. Dengan air mata, dia menyadari bahwa dia harus pergi bersama Stella. Stella mengaktifkan bola tepat sebelum rudal menghancurkan kota, membawa mereka pergi ke masa sekarang. Mereka kemudian muncul di fasilitas militer, dan semua cincin terlepas. Stella terlalu lemah untuk bergerak, sehingga dia memberikan gelang kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan demon muncul. Mordin dengan cepat mengambil batang logam untuk mengalihkan perhatian demon. Sementara Valen menggunakan mesin untuk memanggil Tom, yang memberitahunya tombol apa yang harus ditekan. Saat mesin dihidupkan ulang, cincin-cincin itu bersatu kembali, membentuk bola yang mulai bersinar. Demon menjerit kesakitan saat tubuhnya hancur, dan energi besar muncul di atas fasilitas, perlahan memperbaiki garis waktu. Stella menutup matanya sebelum ledakan cahaya terang memenuhi area tersebut. Ketika dia membukanya, dia menemukan dirinya di depan pohon bersama ibunya. Sebuah suara mengingatkannya bahwa selama ada cinta, setiap hal memiliki makna. Suara Tom bergabung, mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki awal dan akhir, sehingga semuanya adalah bagian dari siklus besar. Ketika Stella akhirnya memilih jenis genesis yang dia inginkan, ledakan lain terjadi. Roh Jambon bersatu kembali dengan Lewan sebelum pengaturan ulang waktu dimulai. Ketika Stella bangun, dia berada di rumah ibunya bersama Valen, yang meyakinkannya bahwa semua itu bukan sekadar mimpi. Dia kemudian mengunjungi ibunya di rumah sakit dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Tom. Namun, Duangpon berkata bahwa dia melihat Tom dalam mimpinya semalam. Tak lama kemudian, Duangpon sembuh, dan seluruh keluarga tinggal bersama di rumah lama, termasuk Mordin yang kini diadopsi. Ketika Stella sendirian, dia mengungkapkan bahwa dia masih memiliki bola waktu tersebut. Dia bertanya-tanya apakah dia masih bisa bersatu kembali dengan Ithi. Dan inilah akhir dari cerita ini.